Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Anugrah dengan NIM 2441037 dari kelas F. Sekarang saya akan menjelaskan apa substansi yang saya dapat dari materi yang telah dikirimkan, yaitu dari demokrasi di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Baik, yang pertama adalah demokrasi. Saya percaya definisi demokrasi sama seperti Abraham Lincoln yang mengatakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi dianggap satu sistem politik yang terbaik untuk mencapai tujuan bernegara. Berdasarkan pengertian yang berkembang dalam sejarah pemikiran tentang demokrasi, kita dapat mengkategorikan ada 3 makna demokrasi, yakni demokrasi sebagai bentuk, demokrasi sebagai sistem politik, dan demokrasi sebagai sikap hidup. Kenapa? Karena kita harus menganut demokrasi sebagai pemerintahan. Dan memang nyatanya pemerintahan kita di Indonesia adalah pemerintahan yang demokrasi. Sistem politik kita pun demokrasi, dan demokrasi sebagai sikap hidup. Karena kita di Indonesia memiliki sifat yang keterbukaan, netral, dan saling mendengarkan. Kalau saya sandingkan dengan lembaga eksekutif mahasiswa FHUII, juga itu adalah sistem yang demokrasi. Pemerintahannya sama karena berdiri sendiri, yaitu pemerintahan atau dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa, seperti itu. Jadi pemerintahan yang demokrasi adalah yang terbaik untuk mencapai tujuan bersama, seperti itu. Yang selanjutnya adalah demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Makna demokrasi sebagai bentuk pemerintahan merupakan pengertian awal yang dikemukakan oleh para ahli tokoh, misalnya Plato dan Aristoteles. Plato dalam tulisannya Republik menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik itu ada 3, yakni monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Nah, di sini dia mengatakan di antara pilihannya yaitu ada demokrasi. Oleh karena itu, makanya menurut Plato, demokrasi adalah salah satu sistem politik atau pemerintahan yang baik. Yaitu yang selanjutnya adalah demokrasi sebagai sistem politik. Demokrasi tidak sekedar dipahami sebagai bentuk pemerintahan, tetapi lebih luasnya ini sebagai sistem politik. Sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam. Pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Kita dapat merasakan pada saat ini, kita merasakan kebebasan berpendapat, kebebasan berpolitik, kebebasan dalam memilih dan memilah, dipilih dan memilih. Itulah makna dari demokrasi yang sebenarnya. Seperti pemilihan presiden, pemilihan DPR, dan lain sebagainya, itu adalah hasil dari demokrasi. Karena kita dapat menyuarakan apa yang kita inginkan. Kita tidak menerima mentah-mentah siapa yang akan menjadi pemimpin kita, tapi kita dapat memilih terlebih dahulu siapa yang akan kita pilih untuk menjadi pemimpin kita. Itulah makna demokrasi yang sebenarnya, yaitu adanya kebebasan berpendapat, mendengar dan didengarkan. Jadi suara kita bisa didengarkan dan kita juga bisa menjadi orang yang mendengarkan. Itu makna dari demokrasi. Yang selanjutnya adalah demokrasi sebagai sikap hidup. Demokrasi tidak cukup berjalan di tingkat kenegaraan, tetapi demokrasi juga memerlukan sikap hidup demokratis yang tumbuh dalam diri penyelenggara negara walaupun warga negara pada umumnya, maupun warga negara pada umumnya. Ya, di kehidupan kita harus menyikapi atau membuat sikap demokrasi. Kenapa? Karena kita harus menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Demokrasi dan toleransi itu linear, karena sama-sama memahami sekitar dan menerima suara, tidak mendiskriminasi satu hal, seperti itu. Saya mengambil dari kata Muhammad Hatta yang pernah menyatakan bahwasannya demokrasi memerlukan syarat-syarat hidupnya, yakni rasa tanggung jawab dan toleransi pada pemimpin-pemimpin.
politik. Tanggung jawab dan toleransi merupakan nilai demokrasi yang akan mendukung sistem atau pemerintahan demokrasi. Yang saya katakan tadi, demokrasi sangat linear dengan toleransi, di mana kita hidup di negara yang memiliki 6 agama, banyak suku dan budaya bahkan bahasa. Jadi, di sini kita memerlukan yang namanya demokrasi dan toleransi. Maksudnya demokrasi yang menghasilkan toleransi, seperti itu. Jadi, kita perlu untuk meningkatkan atau membuat sikap demokrasi sebagai sikap hidup atau tindakan hidup. Nah, selanjutnya adalah nilai demokrasi yang saya ambil dari yang saya pahami. Dari yang saya paparkan, saya mengambil nilai demokrasi yaitu ada 3. Yang pertama keadilan, yang kedua keterlibatan, dan yang ketiga adalah transparansi. Kenapa saya memilih keadilan? Karena setiap individu harus diperlukan dengan adil dan memiliki hak yang sama, dan proses pengambilan keputusan mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan di depan hukum. Karena yang kita ketahui bahwasanya adalah hukum adalah milik bersama. Jadi hukum bukan milik para penegak hukum, tapi milik semuanya. Dari milik rakyat sampai mereka pelaku hukum. Dan kita adalah pelaku hukum sebagaimana. Jadi saya memahami demokrasi adalah sesuatu yang keadilan atau memiliki keadilan yang tinggi. Yang kedua adalah keterlibatan. Karena demokrasi mendorong partisipasi aktif dari warga negara dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, diskusi publik, maupun gerakan sosial. Keterlibatan ini memastikan bahwa suara rakyat didengar dan diakui. Keterlibatan kita di dalam demokrasi memiliki dampak yang baik, yaitu memastikan bahwa suara rakyat didengar dan diakui. Yang terakhir menurut pendapat saya adalah transparansi, di mana pengelolaan pemerintah dan lembaga publik harus dilakukan dengan transparan, sehingga masyarakat dapat menguasai dan mengevaluasi kinerja mereka. Transparansi juga membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ya, di sini ada mencegah korupsi. Karena di mana kita ketahui bahwasanya sekarang Kementerian Keuangan tidak lagi menutupi apa yang terjadi. Di website, kalau tidak salah, ada website Kemenkeu yang menyatakan bahwa yang memposting semua keuangan per daerah. Dari itu APBD, APBN, dan digunakan, dan berapa hadiah yang dikasih oleh negara untuk daerah tersebut. Jadi kita bisa melihat bahwasannya dengan demokrasi terjadilah transparansi. Seperti itu. Dan selain itu kita juga bisa melihat di kantor-kantor desa sekarang mulai ada yang namanya baliho atau paparan dana desa selama 1 tahun. Jadi kita bisa melihat apa dan dikemanakan uang tersebut. Prinsip demokrasi yang kita ketahui bahwasannya atau yang dinyatakan dalam materi adalah prinsip demokrasi itu ada kebebasan, persamaan, kedaulatan rakyat, peradilan yang merdeka, dan pemilihan umum yang teratur dan objektif. Dan yang terakhir adalah partai politik. Partai politik adalah produk dari demokrasi. Yang terakhir adalah saya akan memaparkan adalah 3 nilai demokrasi yang harus dipegang dan dijalankan. Yang pertama adalah kemajemukan. Apa itu kemajemukan? Kemajemukan adalah keberagaman. Demokrasi menerima keberagaman. Kenapa menerima keberagaman? Karena demokrasi tadi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Otomatis rakyat yang beragam adalah hasil dari demokrasi atau tindakan demokrasi. Yang kedua adalah perbedaan pendapat. Ya, kita melihat bahwasannya banyak perbedaan pendapat. Contohnya adalah perbedaan pendapat antara pemerintah dan rakyat. Dan terkadang perbedaan pendapat tersebut mengakibatkan cekcok. Tetapi karena kita di negara demokrasi, suara kita berhak didengar, kita sering mengadakan yang namanya demonstrasi. Yang terakhir adalah gotong royong. Otomatis kita sebagai bangsa Indonesia yang demokrasi, karena dari, oleh, dan untuk,
ya kita harus menerapkan sistem gotong royong. Mungkin cukup ini yang bisa saya jelaskan dari materi demokrasi. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kurangnya dari diri saya sendiri dan lebihnya dari Allah SWT. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.